Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan, untuk segala anugerah, berkat limpah rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Untuk kematian-Mu menebus kami manusia yang berdosa, sehingga kami layak memanggil Engkau Aba ya Bapa ya. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami sekalian, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus yang hidup yang kami layani, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Yohanton Lapan dari Gereja Baptis Indonesia Agape Batu. Saya berasal dari Ngabang. Ada yang tahu Ngabang? Makanan apa itu Ngabang? Ngabang itu ada di Kalimantan Barat. Ibu kotanya Pontianak, dan Pontianak ke Ngabang itu masih sekitar 4 jam sampai 5 jam. Jadi sangat terpencil sekali tempat saya, dan saya bersyukur bisa ada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk panitia dan Pendeta Dwi Hari bersama dengan kawan-kawan yang sudah mempercayakan kepada saya untuk membagikan berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 35. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 25. Slide. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda mencari sesuatu benda atau barang yang sesungguhnya benda itu ada di sekitar Anda? Tadi dalam perjalanan dari Gubeng ke Gereja Baptis Pengharapan ini, kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Daniel, jemaat dari Pendeta Andri di Gubeng. Dia berkata, saya secara fisik masih sehat, oke, cuman kadang-kadang sering lupa. Saya kadang-kadang mencari kacamata yang sedang saya pakai. Dia bilang begitu. Dan saya juga pernah, suatu ketika saya mencari kunci mobil yang mana saya hendak pergi pada saat itu ke tempat lain. Lalu saya bilang kepada seisi rumah, karena saya sudah mencari kunci itu bermenit-menit. Lalu saya katakan, tolong bantu saya untuk cari kunci mobil itu ada di mana. Dan lalu istri saya bilang, berapa sih usiamu itu? Ternyata kunci mobil itu ada di saku celana saya. Saya sudah cari ke sana kemari, saya putar-putar dan saya bolak-balik. Saya bilang, siapa yang memindahkan kunci ini? Saya taruh kunci itu di sini. Istri saya bilang, tidak ada yang berani utak-atik kunci mobil karena memang tidak ada yang bisa bawa mobil, gitu ya. Ternyata kunci mobil ada di saku celana saya. Ataukah di antara Anda yang mencari Tuhan tetapi tidak menemukan Tuhan itu ada di mana? Pendeta Anda berkata, Tuhan itu sejauh lutut Anda. Tuhan itu sejauh doa saja, tidak jauh. Dan Anda tidak menemukan Tuhan. Karena apa? Karena Anda terlalu bergumur dengan berat. Teks kita dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai 35. Ayat yang ke-13 saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan pada hari itu juga, ya, pada hari yang sama, 2 orang pengikut Yesus sedang dalam perjalanan ke kampung Emmaus yang berjarak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dalam narasi ini kita melihat 2 murid Yesus sedang berjalan dari Yerusalem ke sebuah kampung bernama Emmaus.
Dalam terjemahan baru dikatakan di situ 7 mil. Kalau dikonversikan ke kilometer maka kira-kira 11,2 kilometer jaraknya. Dan setting waktu yang terjadi pada waktu itu adalah kira-kira siang hari, karena dia masih berlanjut dengan teks sebelumnya. Pada teks sebelumnya dikatakan pagi hari peristiwa itu, kemudian dikatakan pada hari itu juga, karena hari itu berlangsung sampai nanti malam hari, berarti setting waktunya adalah dari siang hari sampai malam hari. Karena pada ayat yang ketiga dikatakan pada hari itu juga. Kemudian dalam perjalanan ini dikisahkan bahwa dua orang murid ini sedang berdiskusi dan bertukar pikiran, bercakap-cakap satu dengan yang lain terhadap peristiwa yang baru terjadi hari-hari ini, terhadap guru mereka yaitu Yesus yang disalibkan. Pikiran, perasaan mereka dalam kondisi yang tidak cukup baik. Siapa di sini yang happy kalau ada orang yang dicintai, orang yang kekasih pergi? Tidak ada. Dan dua murid ini juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami pikiran dan perasaan mereka dalam kondisi yang tidak baik, mengingat guru mereka telah mati disalibkan. Dan mereka belum percaya kalau guru mereka itu sudah bangkit. Mereka tidak percaya. Dan mungkin mereka tidak berharap Yesus itu bangkit. Kemudian mereka karena kegundahan hati itu, nampaknya itu membawa mereka untuk melangkah mundur. Sehingga mereka pulang ke kampung mereka. Dan kegundahan hati mereka itu nampaknya membawa mereka untuk langkah undur dari kumpulan murid-murid yang lain. Dan mereka pulang ke Emmaus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi ini kita melihat bagaimana dua orang murid ini kecewa. Ya, dua murid ini kecewa karena kematian Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar. Yang pertama, terhadap situasi ini, karena saya berlatar belakang pendidikan agama Kristen, maka saya akan menyorotnya dari sudut pandang pendidikan agama Kristen. Ya, ada juga tulisan saya, yaitu kritik naratif terhadap teks ini, Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai 35 ini. Dan hari ini saya akan melihat dari sudut pandang pendidikan agama Kristen, bagaimana respon seorang guru terhadap murid yang kecewa, yang gagal dalam pembelajarannya. Kemudian bagaimana respon murid yang belajar, dan sebagai tema besar yang diberikan kepada saya, apa implikasinya? Bagaimana kita menghayati pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini sehingga mendorong kita untuk melangkah menceritakan Yesus yang bangkit itu. Pertama kita akan lihat bagaimana tindakan Tuhan Yesus. Kita lihat ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, sementara mereka sedang berbincang-bincang dan bertukar pikiran, Yesus sendiri datang mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Yang pertama, dari sudut pandang seorang guru, seorang pendidik, kita melihat di sini bagaimana tindakan Yesus. Tindakan Yesus adalah mendekati murid yang gagal dalam pembelajarannya. Sebenarnya 2017 saya sudah membuat outline-nya. Ini saya beri judul kalau bisa menjadi buku, mimpi 2017. Waktu itu saya ikut seminar salah satu di Yogyakarta, dan saya berniat untuk menulis judul dari buku ini adalah Pedagogi Emmaus. Tapi sampai hari ini hanya garis besarnya saja, belum selesai sampai hari ini. Ya. Pertama, bagaimana kita melihat Yesus mendekati murid-muridnya. Ketika mereka dalam perjalanan, dua orang ini, Yesus sendiri dikatakan bergabung bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan itu. Namun kedua murid ini tidak mengenal Yesus. Kalau kita lihat ayat yang ke-16, karena ada sesuatu, krateo, yang menghalangi mata mereka.
Mereka tidak menyadari bahwa orang yang berjalan dengan mereka itu adalah Yesus sendiri. Guru mereka, Tuhan Yesus sendiri yang berjalan bersama dengan mereka. Namun karena mereka hanya berfokus kepada masalah, namun karena mereka berfokus kepada kesulitan mereka, penderitaan mereka, kesedihan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus yang sedang berjalan dengan mereka. Ya. Yesus sendiri berjalan bersama-sama dengan mereka. Kasih A. Ya. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengerti. Dia sangat peduli kepada kita. Dalam situasi saat-saat di mana kita terjepit, dalam situasi saat-saat di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, Yesus hadir. Yesus menghampiri kita. Yesus bahkan berjalan bersama-sama dengan kita. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Yesus peduli, Yesus mengerti. Dia berjalan bersama dengan kita ketika kita kehabisan akal, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kita buntu pikiran kita. Dikatakan Yesus menghampiri mereka. Bilang sebelahnya, jangan kecewa mulu bro gitu. Yesus mengerti, Yesus peduli. Amin. Yesus mengerti, Dia peduli terhadap persoalan kita. Lalu yang kedua kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang. Lalu kita lihat narasi berikutnya. Yesus bertanya. Ya, yang pertama tadi dia menghampiri mereka. Inilah kehebatan atau pedagogi dari seorang guru, mempunyai keahlian untuk bertanya. Ya, guru kan begitu. Yang guru siapa di sini? Angkat tangan. Boleh lambaikan tangannya. Yang guru. Termasuk gembala juga guru ya. Jadi dia mempunyai keahlian, kemampuan dalam bertanya. Yesus bertanya, ya, dalam ayat yang ke-17, apa yang sedang kalian bicarakan dalam perjalanan ini sampai membuat muka kalian begitu sedih? Dia memiliki kemampuan bertanya. Dia tanya, apa sih kendala-kendalanya? Apa sih masalah yang dihadapi? Dia bertanya. Itulah seorang guru. Ya. Lalu salah satu dari mereka bernama Kleopas, ayat yang ke-18 bertanya, mungkinkah hanya Bapak satu-satunya orang asing di negeri ini yang tidak tahu peristiwa yang terjadi hari-hari ini? Lalu Yesus bertanya lagi toh, konfirmasi, apakah itu? Kata Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia menjelaskan, ya si Kleopas ini dia menjelaskan bahwa apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret, dia adalah seorang nabi. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, mereka tidak berani mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Kristus. Mereka katakan Yesus itu nabi. Ya, Yesus itu nabi. Karena apa? Mereka melihat Tuhan, Mesias mereka sudah kalah di dalam perjalanan di Golgota itu. Kemudian dia menjelaskan bahwa tetapi imam-imam kepala dan para anggota mahkamah menyerahkan dia ke Pilatus dan lain sebagainya untuk dihukum mati. Padahal ayat yang ke-21, kami berharap dialah yang akan membebaskan kami orang Israel ini dari penjajahan Romawi, yaitu pemerintahan secara politik. Jadi Mesias yang diharapkan oleh orang-orang Israel itu adalah Mesias secara politisi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Ternyata dia bukanlah raja yang penyelamat yang kami nanti-nantikan itu. Ini dalam bahasa terjemahan Indonesia sederhana. Ternyata dikatakan dia bukanlah raja penyelamat yang kami nanti-nantikan, karena sekarang dia sudah mati dan ini hari yang ketiga baginya. Tadi pagi dikatakan beberapa teman-teman kami perempuan mengejutkan kami dengan berita yang aneh. Pagi-pagi sekali mereka sudah pergi ke kuburan Yesus, tetapi mereka tidak menemukan. Dan mereka memberitahukan bahwa ada 2 malaikat yang mengatakan bahwa Yesus bangkit. Lalu ayat yang ke-24, beberapa orang juga dari sahabat kami pergi melihat memang benar apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu, dan mayat Yesus tidak ada di situ. Saudara, dari penjelasan yang disampaikan oleh Kleopas, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24 tadi, jawabannya
Betul, 100% hebat. Sebagai murid, dia belajar hebat. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu segala-galanya, dia bisa menjelaskannya dengan baik. Tapi apa kata Yesus kepada murid yang demikian? Ayat yang ke-25. Kemudian Yesus menjawab mereka. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia. Dikatakan di situ, ya, hai kamu orang bodoh. Waduh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, terhadap murid yang gagal dalam pelajaran, terhadap murid yang taunya teori saja, Yesus berkata, hai kamu orang yang bodoh. Kalau gembala bilang muridnya, jemaatnya bodoh, goblok gitu, oh bisa-bisa sidang jemaat itu ya. Poting gini, masa kita dibilang goblok, dibilang bodoh? Ini Tuhan Yesus bilang apa? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Yang selanjutnya Yesus menegur sebagai seorang guru yang baik. Ketika murid kita salah, kita juga harus menegurnya. Ya, Yesus menegur dengan sangat keras sekali. Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ya, Yesus menegur mereka. Karena apa? Karena kebodohan mereka. Kasih A lagi. Ya, karena kebodohan mereka. Mereka tahu teori, mereka tahu kebenaran, tapi bodoh kata Yesus. Bilang sebelahnya, jangan bodoh. Hah? Bilang sebelahnya lagi, kamu juga jangan bodoh. Sebagai orang percaya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan sampai kita menukar keselamatan kita dengan hal-hal yang sepele. Bilang sebelahnya, jangan bodoh. Kita di gereja kita nyanyi hebat-hebat. Tuhan Yesus baik. Ayatnya sama. Sungguh amat baik. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Dari selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kita baik. Di gereja kita berkata Tuhan Yesus baik. Tapi ketika kita di rumah, ketika kita dalam pekerjaan, kita tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Kleopas. Kleopas tahu kebenaran firman Tuhan, tapi dia tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Kalau sebagai orang Kristen masih suka judi, masih suka main cewek, saya bilang bodoh. Bilang sebelahnya bodoh. Hari ini kita datang ke sini kok dibilang bodoh-bodoh. Cari firman Tuhan hari ini kok dibodoh-bodohin, digoblokin gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kita aneh ya, banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun ke gereja tapi masih bodoh, masih goblok. Menukarkan iman dengan hal-hal yang sementara. Sebagai orang percaya, Yesus baik, Yesus mengerti, Yesus peduli. Dan seharusnya sebagai orang percaya, kehidupan kita juga harus selaras dengan apa yang kita imani. Amin. Harus selaras dengan apa yang kita percayai, harus selaras dengan apa yang kita ucapkan. Jangan sampai dikatakan oleh Tuhan Yesus, hai orang yang bodoh, yang goblok ya. Lalu ayat yang ke-27, ayat yang selanjutnya. Kemudian ayat yang ke-27, ini seorang guru akan memberikan her. Her itu apa her? Ulangan susulan? Remedi ya remedi. Her. Remedi itu seperti apa sih? Ulangan, apakah seperti itu remedi itu? Halo guru-guru? Bukan cuman kasih ujian ulangan yang diulangi, tapi juga harus mengajar ulang. Itulah remedi. Bukan mengganti soal ujian yang tadi nggak bisa sekarang tak kasih yang mudah, bukan begitu. Yang namanya remedi adalah memberikan pelajaran ulang.
Yesus di situ dikatakan dia mengajar ulang kepada murid-muridnya. Saya tidak mau menjelaskan apa konten isi dari pelajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tapi saya akan melihat dari sudut pandang seorang guru. Ya, ketika ada murid yang tidak paham, ya ini ada anak saya, Kaleb. Ketika dengar saya ngajar hermeneutik di STBI. Ada sampai ketawa dia, sampai ngingu dia. Sing ditopa orangnya itu. Saya tanya, halo, apa bedanya eksposisi dengan eksortasi? Apa itu Pak Pendeta? Itu pelajaran minggu keberapa? Lalu berapa minggu kemudian saya tanya, apa bedanya eksortasi dengan eksegesis? Untuk mencari ini semua kita membutuhkan apa? Tidak tahu Pendeta. Saya melihat yang lainnya udah gedek-gedek, udah jenuh. Kita harusnya melangkah, tapi saya tidak mau anggota saya ketinggalan zaman. Lalu saya ulangi lagi. Yang namanya eksegesis itu adalah bagaimana Rasul Paulus atau penulis kitab itu menerangkan sesuatu hal yang nuansanya ada teologis atau pengajaran. Lalu yang namanya eksortasi itu adalah bagaimana seorang penulis kitab atau Paulus, kita bilang dalam kitab Kolose ini, dia menghimbau. Sudah paham? Sudah paham. Coba ulangi. Tidak bisa. Sampai anak saya itu ketawa-ketawa, cekik-cekikin sama mamanya. Sang mana tuh orangnya tuh? Waduh, saya sampai pusing sebagai guru mengajar orang seperti, tapi saya harus sabar karena saya dibayar. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi seorang guru, ketika ada yang tidak paham, ada yang tidak bisa, maka sebagai guru adalah memberikan remedi. Remedi itu bukan cuman ulangan yang diulangi, bukan, tapi pembelajaran. Dia di mana tidak paham, jelaskan. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, tindakan Yesus sebagai guru adalah next. Ayat yang ke-29 sampai 30a, yaitu bersekutu dengan murid-muridnya. Dikatakan di situ ayat yang ke-29, tetapi mereka sangat mendesaknya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Makan di dalam kebudayaan kuno itu bukan secara lahiriah makan, tapi makan itu adalah lambang persekutuan. Oleh karena itu kalau kita melihat jemaat mula-mula, mereka bersekutu sambil juga makan bersama. Oleh karena itu dalam perjamuan Tuhan juga kita melambangkan persekutuan kita dengan Tuhan, dan juga dengan saudara seiman kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, latar sosial ini kita lihat dalam kisah ini rupanya ada tradisi makan bersama. Dalam adat orang Yahudi, urusan makan tidak sekedar bermakna lahiriah, melainkan mengandung implikasi moral, sosial, dan rohani. Makanya biasanya persoalan-persoalan itu bisa lebih cair ketika kita duduk di meja makan. Apalagi kalau makannya durian, ya, atau RW, atau babi. Nah, nanti babi enggak ya? Panitia nanti babi enggak ya? Licin. Ya. Jadi makan itu bukan cuman lahiriah kita ngecap saja, tapi makan itu bermakna sosial, ada makna rohaninya, di mana ada persekutuan yang dijalin di sana. Oke, ini sarangkum ya. Respon Yesus atau tindakan Yesus terhadap murid yang gagal belajar. Yang pertama tadi, dia mendekati dan berjalan dengan dia. Lalu dia memiliki kemampuan untuk bertanya. Lalu Yesus menegur kebodohan mereka karena jawaban-jawaban yang benar tapi tindakan mereka salah. Kemudian Yesus mengajar ulang, memberikan remedi. Siapa yang suka remedi? Suka remedi? Enggak ada ya. Semuanya jago. Oke. Lalu kemudian Yesus bersekutu dengan murid-muridnya. Nah,
Nah, sekarang kita akan respon murid yang belajar itu seperti apa. Ya, kita akan lihat murid yang belajar itu seperti apa. Ayat yang ke-29. Kasih G ya. Ayat yang ke-29. Tetapi mereka sangat mendesaknya dan katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam. Saudara, yang pertama, seorang murid yang belajar, yang sungguh-sungguh belajar ya, maka dia akan mengundang Yesus untuk tinggal, bahkan mendesak Yesus untuk tinggal dalam hati mereka, dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka. Yesus hadir, Yesus bertahtalah, Yesus tinggallah dalam hidup kami, sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki persekutuan yang erat, ketika kita memiliki persekutuan yang akrab dengan Tuhan, kita katakan, Tuhan tinggallah dalam hidupku, maka persoalan sebesar apapun kita akan berkata, Yesus, aku memang lemah, Yesus, aku memang terbatas, tapi Yesusku yang aku sembah, tapi Yesusku yang aku layani lebih besar dari masalah kita. Bilang sebelahnya, Yesusku luar biasa. Amin. Yesus kita luar biasa. Oleh karena itu, desaklah Yesus untuk tinggal. Ketika kita tidak mampu berbuat apa-apa, ketika kita gundah, ketika kita sedih, kita tidak bisa berkata-kata apa-apa, Yesus, ini persoalanku, ini masalahku, aku mau Engkau mengambil masalahku ini dan kuatkan aku Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Pasti Dia akan berikan kekuatan kepada kita. Kemudian murid yang belajar yang kedua, ayat yang ke-31 sampai 32, dikatakan di situ apa? Berubah. Bilang sebelahnya lagi, berubah kau. Jangan aku masih seperti yang dulu. Berubah kita, jangan dari dulu seperti itu terus. Kita harus berubah, amin. Berubah, jangan seperti dulu terus. Suka judi terus, aku masih seperti yang dulu. Kasih B minor ya. Kita harus berubah. Sebagai orang percaya kita harus berubah. Itulah seorang murid yang belajar. Nah, saya mau katakan, yang berubah dari seorang murid itu, saya mau tanya, yang tadi yang guru mana? Yang guru? Yang guru mana? Jangan malu-malu, saya nggak akan tanya. Saya cuma tahu berapa guru yang hadir di tempat ini. Saya tidak akan tanya. Oke, ibu guru. Lalu kemudian, masa cuma satu bu guru di sini? Kan ini ada sekolah di sebelahnya ini. Oke, yang berubah dari seorang murid itu apa? Berapa yang berubah? Oke. Kebetulan saya ini dosen PAK, jadi saya tahulah yang berubah dari seorang murid itu apa, minimal berapa? Berapa? 3 apa 2? 3. Ya. Yang berubah dari seorang murid itu yang pertama adalah apa? Kognitif. Apa? Kognitif. Kognitif itu dari tidak tahu menjadi tahu. Dijelaskan dulu di STBI ada mahasiswa dari suatu tempat lah, pokoknya dari suatu tempat, saya tidak mau sebut dari mana gitu ya. Dia lihat pakaian temannya bagus, dia pakai. Temannya, kau pakai bajuku? Enggak masalah di tempatku. Aku mau pakai bajumu atau tidak, enggak masalah. Karena apa? Karena ternyata dia kepala suku. Karena kalau kepala suku, punya warganya itu adalah punya kepala suku juga. Jadi dia pakai baju temannya, enggak masalah. Lalu dijelaskan, itu kalau kau di kampungmu,
Tapi kalau kau di STBI, punya temanmu. Kalau mau pakai, bilang dulu, izin dulu. Dikasih tahu, oh begitu toh. Itu namanya kognitif. Dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang berubah yang kedua apa? Habis kognitif, afektif. Ya, afektif itu sikap. Ya, ketika dijelaskan dia mulai antusias. Oh, mulai mantuk-mantuk. Kalau tidak mantuk-mantuk berarti belum paham ini. Mantuk-mantuk. Oh, itu afektif. Jadi sikapnya, ranah sikapnya mulai respon terhadap pengajaran itu, dia mulai respon. Dia sudah meyakini, oh ya. Tetapi tidak berhenti di kognitif, afektif saja. Ada ranah yang berikutnya yang penting juga adalah ranah apa? Psikomotorik. Tindakan, perbuatan. Kalau belajar, tahu, paham, sikapnya sudah berubah, tapi tidak melakukan, itu sama saja bukan belajar. Itu kurang ajar. Bilang sebelahnya jangan kurang ajar. Dari tadi dimaki-maki terus nih pengkhotbah dari Batu ini. Besok jangan diundang lagi khotbah. Ya. Dari tadi dimaki-maki terus, digoblok-goblokin, dibilang kurang ajar lagi sekarang. Ya, kalau nggak paham-paham itu bukan belajar, itu namanya kurang ajar. Nah, oleh karena itu murid yang belajar harus berubah. Kasih B minor. Ubah hatiku. Amin, bersama-sama. Seputih salju. Katakan, ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku. Seperti apa? Seperti dirimu. Lagi katakan, ubah hatiku ya Tuhan. Amin. Ubah hatiku. Haleluya. Seputih salju. Wah hatiku seperti dirimu. Itu seorang murid yang belajar akan berubah. Ya, berubah. Kemudian yang berikutnya, respon murid yang berikutnya adalah ayat yang ke-33. Ya, dia tidak cuma paham, dia tidak cuma mendesak Yesus untuk tinggal dalam hidupnya, karena kekristenan gereja itu tidak hanya bersekutu untuk dirinya sendiri. Kemudian ayat yang ke-33 dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Saya senang dengan terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana. Dikatakan di situ, saat itu juga walaupun sudah malam, keduanya bangkit, berdiri dan kembali ke Yerusalem. Seorang murid yang belajar bukan cuma berubah, tapi bertobat. Bertobat. Dalam bahasa Jawanya dikatakan apa? Tobat. Tobat toh. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, taubat. Taubat. T-A-U-B-A-T. T tidak, A akan, U ulangi, B perbuatan, A apa yang T telah terjadi. Jadi orang yang bertobat itu tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatannya yang telah lampau, yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati sesamanya. Itulah bertobat. Kalau dia nggak berubah-berubah, itu bukan bertobat. Tadi yang saya bilang tadi itu, kurang ajar itu. Ya. Jadi seorang murid yang belajar, yang berubah, dia bertobat. Tapi tidak cuma bertobat. Sebagai orang percaya kita tidak hanya dituntut bertobat. Ada langkah selanjutnya yang terakhir di situ yang harus kita tiru dari seorang murid. Ayat yang ke-34 sampai 35 dikatakan dalam terjemahan baru, kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan. Kedua orang itu bersaksi. Kedua orang itu bersaksi. Bersaksi tentang siapa? Bersaksi tentang dirinya. Bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Bersaksi tentang Yesus yang mati. Kasih F. Bersaksi tentang Tuhan yang mati, bangkit dan naik ke surga.
bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tepuk tangan boleh? Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi katakan bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Terima kasih adik-adik. Langkah selanjutnya, yang terakhir yang harus kita lakukan adalah bersaksi. Bersaksi. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, apa implikasinya? Bagaimana kita menghayati ya kematian Yesus Kristus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Next. Ya, next berikutnya. Ya, buka semuanya. Yang harus kita lakukan adalah sebagai orang-orang percaya. Saudara yang dikasih, kalau saudara perhatikan, ya, kisah jalan ke Emmaus ini adalah suatu gerakan. Ada 9 kata kerja yang berisi gerakan di situ. Dikatakan kedua orang itu pergi. Yesus datang dan pergi bersama-sama dengan mereka. Lalu mendekati mereka, mendekati Emmaus. Yesus berjalan di depan mereka. Ia masuk untuk tinggal bersama mereka. Ia lenyap dari pandangan mereka. Dan mereka bangun dan kembali ke Yerusalem. Ada 9 kata gerakan di situ. Kata kerja yang berisi gerakan. Apa yang kita pelajari di sana? Next. Baik Yesus dan kedua muridnya sedang bergerak. Baik Yesus dan muridnya sedang bergerak. Kemudian dikatakan di situ apa? Gerakan yang dilakukan oleh Yesus dan muridnya bukan gerakan bagi dirinya sendiri, tetapi gerakan untuk menceritakan Yesus, kisah tentang Yesus yang bangkit itu. Untuk apa? Menafsirkannya, mengajarkannya, memiliki persekutuan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, lalu berbagi kepada semuanya, ke semua orang. Itulah inti dari gereja. Ya. Apa yang kita pelajari? Yaitu kita harus menceritakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati tetapi bangkit kemudian naik ke surga. Next. Bagaimana Anda meyakini bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia? Maka Anda dipanggil untuk menceritakan Yesus yang mati namun bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu. Kasih F. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup. Singer boleh maju ke depan. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu.